Shalom saudara-saudaraku, bertemu kembali dalam channel Dunia Roh ya. Kita terus belajar karena hidup ini adalah belajar bagaimana kita untuk mengasihi Tuhan, bagaimana kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, bagaimana hidup ini berkenan di hadapan Tuhan. Karena hidup ini hanya cuman untuk lewat saja. Hari-hari ini hari-hari yang begitu cepat ya. Menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, sehari itu 24 jam. Tapi sepertinya sehari itu cuma seperti 17 jam. Karena terjadi percepatan. Sepertinya ngerjakan ini, ngerjakan itu, tahu-taunya hari sudah lewat. Ya itulah terjadi percepatan. Jadi kita harus belajar terus, minta percepatan dari Tuhan untuk cepat pintar ya. Jadi untuk yang masuk dalam kelas baru atau kelas pemula untuk belajar dunia roh, ya kira-kira saya menginginkan untuk secepatnya yang masuk kelas belajar dunia roh, baik yang di grup ataupun yang lewat YouTube, saya menginginkan percepatan ya, karena supaya bisa untuk dipraktekkan ya, supaya tahu tentang strategi iblis ya. Belajar dunia roh ini bukan jaminan untuk masuk surga, tapi ini adalah suatu rangkaian yang kamu harus pelajari untuk kakimu itu terhindar dari jebakan-jebakan iblis, dari strategi-strategi iblis, dari panah-panah iblis, dari ranjau-ranjau iblis dalam kehidupan ini. Karena iblis itu menginginkan jiwa-jiwa, termasuk jiwamu. Karena satu jiwa itu sangat berharga di hadapan Tuhan. Makanya apa yang berharga di hadapan Tuhan, di tangan Tuhan, iblis berusaha menyerobot. Dia tidak tidur, dia tidak kenal lelah, dia telaten, dia tekun untuk menjatuhkan manusia-manusia, untuk dibawa ke neraka. Ya, saya mengajar terus supaya yang diajar pintar. Kalau sudah pintar dipraktikkan, ya, hidup kudus, hidup benar sesuai dengan firman Tuhan. Dan minimal untuk diri sendiri, setelah itu untuk keluarga, dan keluar melayani. Karena jikalau kamu tahu strategi iblis, tahu seseorang diganggu iblis, baik keluargamu atau orang-orang lain, jika ada Roh Kudus di dalam hidupmu, Roh Kudus itu sifatnya dunamos ya, sifatnya itu bergerak aktif. Jadi kamu kalau di dalammu ada Roh Kudus, kamu tidak bisa berdiam, kamu mesti aktif terus, bergerak terus sesuai dengan karakter Roh Kudus ya. Selamat datang yang ada di grup kelas murid-murid baru, bukan murid-muridnya saya, tapi murid-murid Kristus untuk belajar dunia roh ya. Untuk para murid-murid baru sangat luar biasa antusias ya untuk belajar. Saya melihat mereka begitu antusias, saya pun juga semakin berapi-api untuk semakin mengajarkan supaya mereka itu secepatnya 5 panca indera rohnya itu terbuka dan mengerti siasat iblis, strategi iblis. Satu-satu saya terangkan ya, untuk bisa belajar mengaktifkan 5 panca indera roh itu dengan membaca Alkitab, firman Tuhan 10 pasal setiap hari. Dari pengalaman yang lalu ya, itu dari pengalaman yang lalu itu belajar untuk membuka 5 panca indera roh, itu murid-murid yang lalu, itu dalam 1 bulan, setiap hari 10 pasal, setiap hari itu dalam 1 bulan itu 5 panca indera roh itu sudah banyak yang buka ya. Bahkan ada yang cuman 1, 2, 3 minggu sudah buka. Jadi
buka dan tidaknya tergantung keinginanmu. Semakin kamu menginginkan Yesus, semakin kamu ingin tahu strategi iblis, semakin kami berjuang untuk mengerti. Itu akan secepatnya ya, akan secepatnya kamu akan menerima. Tapi ada juga murid-murid yang merasa pintar, ya, merasa sudah pintar, sudah terbuka mata rohnya, terbuka panca indera rohnya. Ya kalau sudah merasa pintar ya, nanti itu akan menghalangi kamu untuk menerima. Itu akan menjadi penghambat untuk kamu maju. Karena air itu mengalir ke tempat yang lebih rendah. Ilmu itu mengalir ke tempat yang lebih rendah. Jadi yang lebih rendah dia merasa butuh, merendahkan dirinya. Itu akan cepat. Tapi kalau merasa diri lebih tinggi, lebih pintar, lebih mampu, itu sampai pembelajaran lewat berbulan-bulan stuck ya, dia tidak menerima apapun, tidak ada kemajuan apapun, karena dia merasa sudah pintar. Itu akan mengunci, membuat pintu, menutup pintu dirinya untuk menerima ilmu-ilmu, ya, pengetahuan-pengetahuan. Itu ada murid-murid itu yang lalu itu diajari sudah merasa pintar, aku sudah pintar Bu, aku sudah mata rohku sudah terbuka, panca indera rohku terbuka. Ya sudah, ya nyatanya setelah itu yang lain-lain sudah mengalami kemajuan, panca indera rohnya semakin tajam. Yang merasa sudah pintar ini, yang merasa sudah panca indera rohnya sudah buka ini tetap stuck di situ, tidak ada kemajuan apapun. Nah, itu kalau kamu merasa sudah pintar, sudah merasa panca inderamu sudah buka, jadi itu kamu merasa lebih tinggi. Nggak bisa, karena air itu mengalir ke tempat yang lebih rendah. Ilmu itu mengalir ke tempat yang lebih rendah. Kalau kamu sudah merasa lebih tinggi, itu ilmu itu, kamu diajar tidak akan bisa menghasilkan yang baik, tidak akan menghasilkan yang baik, dan kamu tetap akan di posisi semula. Itu akan merugikan kamu. Nanti yang lain-lain itu levelnya langsung naik, semakin tajam, kamu tetap tidak ada kemajuan apapun. Itu tolong dirubah. Memang mungkin kamu itu pintar ya, tapi untuk kamu belajar, kamu kalau merasa pintar itu tidak akan jadi baik. Kamu akan seperti menutup dirimu karena sudah pintar ya. Untuk apa kamu belajar kalau kamu merasa aku masih kurang, aku masih butuh lagi, aku butuh lagi. Nah, kamu akan semakin diajar. Begitu juga saya sudah banyak diajar sama Tuhan. Saya tetap, Tuhan, aku diajari terus ya. Saya karena nggak ada mentornya, ya mentornya Tuhan. Ini saya selalu kontak batin, selalu kontak connecting dengan Tuhan, dengan hatinya Tuhan, selalu kontak dengan membaca Alkitab, dengan worship, masuk dalam keintiman, masuk dalam hubungan karib dengan Tuhan, karena saya membutuhkan Yesus untuk diajar. Apa Tuhan ini lagi? Apa Tuhan? Dan Tuhan kasih petunjuk. Ini seperti ini, ya. Seperti pohon, ya. Pohon anggur, ya. Perumpamaan di Alkitab itu, kita itu dari bangsa kafir ya, dicangkokkan di batangnya untuk menerima, ya, menerima getah-getah, menerima zat-zat yang yang berguna untuk carang itu terhubung dengan pokok anggur sehingga bisa berbuah. Begitu juga kehidupan kita bukan Israel asli, kita itu bangsa kafir yang dicangkokkan supaya kita itu bertumbuh ya. Jadi untuk belajar jangan merasa pintar, walaupun kamu sudah pintar, tapi kalau kamu merasa sudah pintar itu akan menutup dirimu sendiri, sehingga kamu akan ketinggalan dengan para teman-temanmu itu ya. Walaupun kamu sudah pintar, kalau kamu dimuridkan ya kamu harus duduk sebagai seorang murid ya, yang perlu diajar. Kalau kamu tidak mendudukkan dirimu seperti seorang murid, kamu merasa pintar, kamu nggak dapat apa-apa. Yang lain nanti akan mendapatkan yang luar biasa, kamu dikejari.
Dan kamu cuma bertanya, kenapa Bu, kenapa Bu. Makanya sebelum waktu itu lewat, saya terangkan dulu kendala-kendalanya apa ya, karena berdasarkan yang kemarin yang belajar banyak yang stuck ya. Pertama karena merasa sudah pintar, yang kedua tidak komitmen untuk membaca firman Tuhan ya. Jadi kalau moodnya lagi baik, emosinya lagi baik, baca Alkitab. Kalau emosinya lagi nggak stabil, nggak baca Alkitab ya. Membaca Alkitab itu jangan dijadikan beban ya. Sepertinya kok kayaknya orang-orang Kristen akhir zaman itu ada yang membaca Alkitab itu kok kayak seperti waktunya itu untuk membaca itu kayak tidak ikhlas gitu loh membaca. Tapi kalau membaca media sosial, WA, ya, Telegram, itu mampu berjam-jam. Tapi kalau membaca Alkitab setengah jam aja sudah ngantuk tidur, ya. Itu. Tapi kalau untuk melihat WA grup, Telegram grup itu yang ngantuk itu jadi tidak ngantuk. Tapi kalau membaca Alkitab malah jadi ngantuk. Itulah makanya pada saat badanmu fit, kamu segera baca firman ya. Baca firman. Baca firman itulah kekuatanmu untuk bisa melakukan firman Tuhan. Dengan membaca, Yesus semakin besar dalam hidupmu. Karena firman itu adalah pribadi Yesus ya. Terus belajar jangan merasa sudah mampu, sudah pintar, itu akan menghambat dirimu sendiri, membuat kamu stuck. Terus baca firman, worship minimal 1 jam ya, supaya rohanimu bertumbuh ya, supaya tidak kerdil rohani ya, tidak kuntat, tidak kerdil, supaya ada pertumbuhan di dalam kehidupanmu ya, pertumbuhan rohani ya. Juga untuk yang udah masuk kelas ini, setelah membaca Alkitab 10 pasal setiap hari, kalau sudah dapat 7 hari, nanti akan didoakan satu-satu, didoakan pelepasan, ada yang mendoakan ya. Itu kenapa harus syaratnya 7 hari dulu? Itu supaya firman yang di dalam dirimu itu pada saat kamu didoakan pelepasan firman yang sudah masuk di dalam dirimu itu 10 pasal setiap hari sampai 7 hari, itu firman yang di dalam dirimu itu akan mendorong ya semua kegelapan setan iblis yang ada di dalammu itu akan mendorong keluar ya pada saat didoakan pelepasan. Jadi supaya langsung tuntas. Kalau yang di dalam dirimu itu tidak ada powernya, tidak ada firman, tidak ada Yesus dalam hidupmu, didoakan pelepasan nanti perlu beberapa kali. Jadi akan membuang waktu ya. Maksudnya itu kamu baca dulu Alkitab 10 pasal setiap hari sampai 7 hari. Setelah itu didoakan pelepasan. Nah, firman yang kamu baca itu, powernya itu, Yesus yang di dalam dirimu itu, powernya itu akan mendorong semua kegelapan setan iblis yang ada di dalam dirimu itu keluar, lepas pada saat didoakan pelepasan. Jadi kelar satu kali langsung jadi gitu loh. Karena kasihan kalau harus bolak-balik, karena ini banyak sekali ya yang belajar ini, kasihan yang doakan satu-satu ya, jatahnya satu murid satu kali. Jadi kalau sudah dapat 7 hari bisa antri didoakan satu-satu ya. Bagi yang tidak masuk dalam pemuritan yang ada di YouTube, nanti ada saatnya ya, ada saatnya saya mendoakan lewat YouTube ya. Ikuti terus sampai kamu pintar, bukan hanya pintar, tapi kamu berkarakter Kristus. Saya mengajarkan juga untuk belajar dunia roh, membuka 5 panca indera roh, juga saya sedikit menyelipkan untuk berkarakter Kristus. Jadi bukan hanya belajar 5 panca indera roh terbuka, tapi karaktermu karakter monster. Saya mengajarkan supaya yang belajar ini karakternya karakter Yesus, karakter Kristus dalam hidupmu ya, supaya tidak berkarakter monster.
Kalau berkarakter monster berarti yang di dalam dirimu bukan Yesus, tapi setan, iblis. Dan nanti kalau mati masuk neraka. Ya. Itu. Jadi diperhatikan semuanya yang belajar sungguh-sungguh karakternya harus karakter Yesus, karakter Kristus. Ya, juga saya ajarkan nanti tentang pondasi kekristenan supaya kuat, nanti diajarkan. Saya selipkan juga pelajaran-pelajaran untuk pondasi kekristenanmu kuat. Apalagi di zaman sekarang itu banyak goncangan-goncangan. Kalau pondasi kekristenanmu itu tidak kuat, tidak dalam, gampang ambruk kamu. Nanti kalau udah ambruk ya murtad, ya melawan Tuhan, mati masuk neraka. Jadi pentingnya untuk kamu selalu belajar. Kamu ketemu dengan orang yang tepat, ya. Ketemu saya adalah kamu ketemu orang yang tepat, karena saya mengajarkan sesuai dengan firman Tuhan. Ya, saya tidak memuji saya sendiri, tapi kamu ketemu orang yang tepat. Dan bahkan yang mendengar video-video saya ini merupakan pergumulannya untuk bisa bertemu dengan saya. Ya, saya puji Tuhan, hidup saya menjadi berarti karena dibutuhkan banyak orang. Puji Tuhan, semuanya untuk nama Tuhan dipermuliakan. Jadi belajar terus untuk membuka 5 panca indera roh. Juga saya ajarkan untuk mengerti strategi iblis. Juga saya selipkan pelajaran-pelajaran untuk karaktermu, karakter Yesus, karakter Kristus. Juga saya selipkan pelajaran-pelajaran untuk pondasi kekristenanmu itu supaya kuat, ya, supaya kokoh, supaya jika ada badai dalam hidupmu tidak tumbang, ya. Jadi semua akan saya ajarkan. Saya pengennya itu ngajar itu cepat, ya. Kalau bisa saya ajak berlari, tapi karena waktu, ya, karena waktu keterbatasan, jadi saya mengajarkan step by step, ya. Diperhatikan ya semuanya, gas terus yang membaca Alkitab, semuanya gas terus membaca Alkitab. 10 pasal, minimal 10 pasal, 10 pasal. Gimana Bu kalau audio Bible? Ya, kalau 10 pasal itu sudah kamu baca, selanjutnya kamu bisa diteruskan dengan audio Bible. Ya, karena pemuritan ini dimonitor langsung oleh Tuhan Yesus, dimonitor oleh malaikat-malaikat Tuhan. Karena di dalam pemuritan ini Tuhan menginginkan pekerja-pekerja yang handal, pekerja-pekerja yang potensi untuk melayani di ladang Tuhan. Karena menghadapi bangsa yang bebal, penduduk bumi ini semakin hari semakin bebal, semakin keras, itu dibutuhkan, ya, pekerja-pekerja yang handal. Ini Tuhan ini monitor, yang belajar semua seperti yang lalu itu, kelas lalu itu Tuhan monitor, malaikat-malaikat Tuhan itu monitor, sehingga waktu itu di kelas yang kemarin itu saya sudah bilang ini malaikat Tuhan ngecek ya satu-satu, nanti malaikat itu akan laporan ke Tuhan. Akhirnya malaikat itu ngecek, ternyata banyak yang membaca Alkitab tapi tidak membaca, tapi audio Bible, ya, audio Bible. Terus akhirnya malaikat Tuhan itu melaporkan ke Tuhan. Akhirnya ada salah satu murid itu, Tuhan bicara langsung kepada salah satu murid bahwa tidak boleh audio Bible. Ya, maksudnya begini ya, jangan salah terima ya. Maksudnya audio Bible boleh, tapi yang 10 pasal ini harus dibaca, ya, dibaca. Setelah 10 pasal ini kalau kamu menginginkan audio Bible terserah, tapi yang 10 pasal ini wajib dibaca, ya, dibaca dengan mata. Ya, syukur dengan diucapkan lirih sampai telinga mendengar. Ya, itu. Begitu ya. Karena dengan kamu mengucapkan firman, otomatis telingamu mendengar, itu akan terjadi power yang dahsyat. Karena apa? Firman itu adalah pribadi Yesus. Dan iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Ya. Nanti semakin kamu membaca, itu akan semakin kamu punya iman yang semakin kokoh, yang semakin besar. Ya, itu akan menguntungkan dirimu sendiri. Tapi kalau kamu nggak mampu membaca, mengucapkan dengan mulut, ya sudah dibaca saja, nggak apa-apa. Ya, itu kiranya demikian pemberitahuannya, ya, tentang dunia roh ini.
Dan untuk para murid-murid, ya, keterangannya ada di sini, karena untuk sementara saya tidak bisa terima telepon, jadi kalau ada yang konseling ditulis lewat WA saja ya. Demikian, kiranya kasih karunia, damai sejahtera, berkat anugerah dari Allah Bapa, Sang Putra, dan Roh Kudus turun atas kita semua. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin.